Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran IPA kelas 9. Materi kali ini yaitu tentang homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah proses yang dilakukan oleh organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil, meskipun terjadi perubahan secara eksternal. Kata homeostatis diambil dari homeo yang berarti sama dan statis yang berarti stabil. Salah satu contoh dari homeostatis misalnya, jika kita banyak minum maka produksi urin juga banyak dan sebaliknya, jika kita sedikit minum maka produksi urin juga sedikit. Mekanisme ini terjadi agar tubuh kita dalam keadaan konstan dan fungsi tubuh berjalan secara optimal. Pada kondisi terik atau panas, cenderung tubuh kita juga berkeringat. Hal ini sebagai usaha tubuh menurunkan panas tubuh, sehingga tubuh tetap dalam keadaan normal. Dan sebaliknya, jika kondisi tubuh kita dingin, kita cenderung tidak mengeluarkan keringat, dan biasanya air akan dikeluarkan melalui air kencing. Pentingnya homeostatis. Yang pertama yaitu untuk kelangsungan hidup. Homeostatis sangat penting untuk kelangsungan hidup organisme. Jika homeostatis terganggu, maka berbagai fungsi tubuh bisa terganggu dan menyebabkan penyakit. Yang kedua yaitu efisiensi. Dengan menjaga kondisi internal yang stabil, tubuh dapat bekerja secara efisien. Yang ketiga yaitu adaptasi. Homeostatis memungkinkan organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Ada 3 mekanisme homeostatis yang kita pelajari. Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Suhu tubuh normal manusia adalah 30 derajat Celcius. Hal ini dijaga oleh hipotalamus. Tetapi pada saat suhu tinggi, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Bersamaan dengan keluarnya keringat ini, terjadi pelepasan panas sehingga suhu tubuh menurun. Sebaliknya, jika saat suhu tubuh rendah, hipotalamus ini mengirimkan sinyal ke otot yang menyebabkan menggigil sehingga menciptakan kehangatan. Mekanisme homeostatis yang kedua yaitu pengaturan kadar cairan tubuh atau osmoregulasi. Jika manusia banyak minum, maka jumlah air di dalam darah akan tinggi. Keadaan ini akan merangsang pituitari untuk mengurangi produksi hormon ADH, sehingga reabsorpsi air di ginjal akan menurun, mengakibatkan jumlah air yang masuk ke kantong kemih akan meningkat dan air yang diserap ke pembuluh darah akan sedikit. Mekanisme homeostatis yang ketiga yaitu pengaturan kadar gula tubuh. Ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar glukosa di dalam tubuh meningkat. Kadar gula tinggi ini akan merangsang pelepasan hormon insulin dari pankreas. Insulin akan meningkatkan permeabilitas membran sel di dalam sel, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel-sel menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan khusus sel otot, glukosa diubah menjadi glikogen. Selain itu, sel hati akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar gula menurun dalam darah, maka akan merangsang pengeluaran hormon glukagon yang akan mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Dengan perubahan ini akan meningkatkan konsentrasi kadar gula dalam darah. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan keseimbangan darah akan terjaga.
Faktor yang mempengaruhi homeostatis. Yang pertama, lingkungan. Suhu, kelembapan, cahaya, dan zat kimia di lingkungan dapat mempengaruhi homeostatis. Yang kedua, makanan dan minuman. Asupan makanan dan minuman dapat mempengaruhi kadar gula darah, pH darah, dan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, aktivitas fisik dapat meningkatkan suhu tubuh dan metabolisme. Yang keempat, stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dan sistem saraf. Jika mekanisme homeostatis terganggu, dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti 1. Diabetes mellitus, yaitu gangguan pada pengaturan kadar gula darah. Yang kedua, asidosis, yaitu ketika kondisi pH darah terlalu asam. Yang ketiga, hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang keempat, alkalosis, yaitu kondisi ketika pH darah terlalu basah. Cara menjaga homeostasis. Yang pertama, makan makanan bergizi. Asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga homeostasis. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Air sangat penting untuk mengatur suhu tubuh dan berbagai proses metabolisme. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga membantu menjaga keseimbangan jantung dan paru-paru serta meningkatkan metabolisme. Yang keempat, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan tubuh dan menjaga keseimbangan hormon. Dan yang terakhir, kelola stres. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu homeostasis. Demikian pembelajaran tentang homeostatis. Selamat belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.